Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Hai Sarpan, Bapak RT, Bapak Udin, Ibu Pok Boni. Jamaahnya ada 40 orang karena hujan gede, tapi ini kita buktikan bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Nah, karenanya pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang itu diberi syarah, diberi keterangan, penjelasan dalam kitab namanya Al-Majalisus Saniyah, yaitu hadis yang ke-10. Dalam hadis yang ke-10 dikatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar as'ata aghbaro yamuddu yadaihi las sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, rawahu Muslimun. Ya. Ibu-ibu yang tambah satu, ya, tadinya ada Pok Boni, sekarang ada Ibu Anggun. Ibu Anggun kan ya? Ya. Ini karena hujan ya, pokoknya kita ngaji aja deh. Ini ngaji ini perlu orang gila memang. Ya, perlu orang yang keranjingan terhadap keistiqomahan gitu ya. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha thayyibun, Allah itu indah, Allah itu suci, bersih, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali dari orang yang bersih, dari orang yang apik, dari orang yang teliti. Dan wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan, dengan sesuatu yang Allah perintahkan kepada para utusan Allah. Jadi orang beriman ini tingkatannya sama dengan para nabi, para rasul. Karena yang diperintahkan Allah kepada para rasul juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita ini termasuk orang yang beriman. Kalau kita diperintah sholat, rasul juga diperintah sholat. Kalau kita diperintah untuk mengaji, rasul, para utusan Allah juga diperintah oleh Allah untuk mengaji. Kalau rasul diperintahkan untuk istiqomah, kita pun diperintahkan untuk istiqomah.
Bahkan istiqomah itu khairun min alfi karomah, lebih baik dia daripada 1000 karomah. Di antara bentuk keistiqomahannya adalah tetap mengaji walaupun jamaahnya hanya 5 orang, gitu kan? Ini lihatin itu, ibu-ibu 2, Mang Udin, Pak Isarpan, ini sebelah kanan saya. Lalu yang sebelah kiri saya Pak RT. Ini sepanjang sejarah ngaji hanya 5 orang ya sekarang ini, ya. Oh, di luar ada 3 orang ya. Oh, 3 orang ya. Berarti 3 sama 3, ini 60 orang gitu ya. Jadi ini insya Allah akan diviralkan ngaji yang 60 orang. Ini kebetulan di minggu yang ke-47 katanya. Ya, karena memang hujan deras. Saking pengen berjuangnya menuju ke musola, saya nggak punya payung, pakai anduk. Nah, ini pakai anduk ini. Ini pakai anduk ini iya, payungnya hilang, nggak tahu tuh. Saya itu punya payung tapi hilang ya. Nah, jadi ini kita buktikan bahwa ngaji ini kalau sudah niat jangan berhenti gitu ya. Sekali ngaji jangan berhenti gitu ya. Ini langsung haus saya begitu ngomong begitu ya. Sebentar. Ini pun ada minum juga. Bismillah. Ya. Jadi menurut hadis ini bahwa Allah itu bersih, hanya menerima dari yang bersih-bersih. Antara lain ciri orang bersih itu orang yang selalu dalam keadaan wudu. Walaupun tidak mau sholat, wudu aja pokoknya wudu. Habis mandi wudu, habis pipis wudu, tidak mau sholat tetap wudu, apalagi sholat gitu ya. Jadi ini Allah bersih, hanya menerima doa, hanya mengabulkan doa orang yang juga bersih. Lah antara lain kalau berdoa, apalagi mengaji, itu dalam keadaan berwudu supaya doa kita dikabul Allah. Jadi seperti itu. Hadis itu memberikan keterangan seperti itu, dan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para nabi juga diperintahkan kepada orang-orang beriman. Kita termasuk diperintahkan Allah seperti yang Allah perintahkan kepada para utusan Allah. Ya. Ini Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusan Allah. Ini utusan Allah itu banyak. Yang wajib atau bukan, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nama-nama nabi itu ada 25. Ini kalau kita sebutkan satu-satu nggak hafal juga kali ya. Ya mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Sis, Nabi ya Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yusa, Nabi Ilyasa. Ya pokoknya 25 itu semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang itu semuanya disebut sebagai rasul sekaligus nabi. Ya, jadi itu apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, itu Allah juga perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya Allah berfirman tadi, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik. Yang baik itu apa? Ya yang bersih, yang tidak basi. Karena kalau basi dijamin mencret, gitu kan? Coba kita makan makanan basi kan, ya. Dan kalau kita sendiri merasa tidak enak mengkonsumsi makanan atau minuman, jangan lalu diberikan pada orang, karena orang juga lidahnya sama, gitu. Jadi jangan kemudian, nah ini orang mungkin enggak sama, orang itu sama, lidahnya sama, lalu indranya sama gitu ya, perasaannya juga sama. Jadi kalau memberikan kepada orang yang baik-baik,
termasuk beramal. Kalau kita beramal di kotak amal itu biasanya sudah disusun tuh duit di saku kita. Yang paling luar, lingkaran luarnya 100.000. Lingkaran berikutnya itu yang 50-an ribu. Berikutnya yang 20-an. Berikutnya yang 10-an, berikutnya yang 5.000-an, berikutnya yang 2.000-an, berikutnya yang ribuan. Itu yang 1.000 tuh lecek banget. Yang diambil yang itu. Saking leceknya sampai susah dimasukin ke kotak amal gitu. Nah, seperti itu berarti belum mengamalkan ilmu gitu ya. Nah, kalau yang bagus lingkaran yang paling luar tuh. Tapi mau ke tukang sayur ya, mau kondangan gitu ya. Ya sudahlah, nggak usah yang paling luar. Yang nomor 3 aja, nomor 3. Ya berarti berapa itu? 20-an gitu ya. Kalau 20 masih belum itu masih sayang. Ya lingkaran nomor 4 nggak apa-apa lah. Ya 10-an gitu ya. Tapi kalau lingkaran yang ke-7 gitu, wah itu yang ribuan lingkaran ke-berapa tuh ya? Ke-6 ya kalian. Ya jadi jangan ngambil yang lingkaran ke-6 gitu. Iya, karena kalau lingkaran 6 itu biasanya hanya untuk ini, parkir pas belok gitu. Boleh dicepek gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini tadi Allah berfirman kepada para nabi, wahai para nabi, makanlah kalian dengan yang baik-baik. Lalu juga wa'malu sholihan, melaksanakan atau beramallah atau laksanakanlah amal-amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik di depan Allah maupun di mata masyarakat. Jadi kalau orang yang sudah baik keislamannya akan selalu beramal soleh, selalu beramal yang menyejukkan, membuat masyarakat tentram, tenang gitu ya, menyampaikan kalimat juga yang indah-indah gitu, bukan yang provokatif, dan jarang sekali terdengar misuh. Itu kalau suka misuh itu berarti kayaknya kurang baik ya. Ya walaupun kalau sama teman akrab, kalau pas ketemu lama gak ketemu, kalau gak misuh gak kena itu. Jadi misuhnya misuh seneng gitu ya. Itu sampai ngomongnya misuh tapi sebetulnya seneng-seneng gitu ya. Baik gitu ya. Tapi ini beramal soleh. Jadi tadi makan yang baik-baik lalu beramal soleh. Allah perintahkan kepada para nabi, Allah juga perintahkan kepada para orang yang beriman. Amal soleh, makan yang baik-baik. Makan baik itu maksudnya apa? Yang jelas-jelas halal. Kalau yang tidak baik berarti yang remeng-remeng, syubhat, atau yang jelas-jelas haram. Itu wajib untuk kita hindari. Ya kalau makanan biasanya di warung-warung yang kita kenal, di pot-pot, di toko-toko, itu biasanya kalau makanan ditandai dengan adanya sertifikat MUI, sertifikat BPJPH gitu, yang sekarang lambangnya coklat, warnanya ungu, warnanya ungu gambar gunung gitu. Itu sekarang begitu. Itu untuk mengecek secara lahirnya yang tampak itu tadi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH itu singkatan Badan Pemeriksa Produk Jaminan Halal. BPJPH, Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal gitu. Itu yang ada di Kementerian Agama, dan memang sekarang sertifikasi halal itu bukan lagi wewenang MUI tapi wewenang Kementerian Agama, wewenang pemerintah gitu. Lalu di dalam rangkaian hadis berikutnya ini waqala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, karena Nabi diperintahkan untuk
makan barang yang baik-baik, yang halal-halal, lalu diperintahkan untuk beramal soleh, maka kemudian Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kulu, pada makanlah kalian semuanya, min thayyibati ma razaqnakum, dari rizki baik, rizki yang baik, atau makanan-makanan yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Yang baik itu apa tadi? Yang halal. Yang baik jangan yang seperti orang yang belum pernah mendengar pengajian. Dulu anak-anak muda di sini masih belum terlalu teliti, ya. Masih saya ngelihat waktu itu yang pada membakar garangan, ya. Apa musang gitu ya. Nah, musang dibakar lalu mau dimasak katanya. Saya ngelihat ada anak sini waktu awal-awal saya tinggal di sini itu dibakar, dan saya lihat nggak disembeli, mungkin dipukul ya garangan itu ya. Garangan apa musang gitu. Dipukul lalu dibakar, katanya mau dimasak. Lah, ini seandainya pun disembeli, seandainya garangan itu disembeli, belum ketahuan halalnya. Garangan itu kan dia makan apa makanannya? Makan buah ya. Nah, kalau makan buah mungkin halal, tapi kalau yang makannya ayam, kan ada yang makanannya tuh musang yang begitu, musangnya makannya ayam, yang suka nyuri ayam, begitu, yang apa, kukunya tajam, ya, yang kukunya tajam itu haram dimakan. Tapi kalau yang musang bulan ini yang melihat makanannya dia barang-barang baik, ya, tapi karena tidak ada contoh dari Kanjeng Rasulullah SAW, beliau tidak pernah diberi tahu oleh hadis bahwa pernah makan garangan, atau para sahabat juga tidak pernah ada keterangan makan apa musang yang makan buah-buahan tadi, maka kita jangan langsung menganggap itu halal gitu, ya, jangan langsung pede bahwa itu halal. Ya, jangan-jangan haram gitu ya. Daripada makan apa tadi, musang bulan, namanya musang bulan ya. Musang bulan yang wangi memang ininya, aromanya. Ya, daripada langsung makan itu, mendingan makan yang jelas-jelas halal. Apa misalnya? Ya, semua jenis ikan jelas halal. Ya, semua jenis ikan. Apapun namanya, apapun jenisnya, ya, ada lele, ada gabus, ada ikan keting dan macam-macam lah, itu semua jenis ikan jelas halal. Atau semua jenis telur, tapi telur itu ya tentu yang belum berdarah. Kalau ada telur yang sudah dieramin walaupun baru seminggu, itu kadang-kadang sudah ada unsur darahnya, itu sudah tidak halal, ya. Sudah najis karena dia akan menjadi embrio binatangnya itu. Kalau embrionya ular, mengerikan juga itu, ya. Nanti dimakan, digoreng, ternyata masih udah bentuk ular kan, jadi nggak itu, ya. Jadi pokoknya makanan-makanan yang kira-kira jelas atau belum jelas kehalalannya, sebaiknya untuk ditinggal, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk makan yang baik-baik. Jadi kalimatnya begitu. Termasuk juga disebutkan oleh hadis ini, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum, tadi sudah dikatakan, makanlah dari rizki yang kami berikan kepadamu dan baik-baik. Kebaikan-kebaikan rizki yang kami berikan kepada kalian. Jadi rizki atau katakan makanan yang Allah berikan pada kita ini melimpah, ya, macam-macam. Kalau buah hampir semuanya halal itu. Buah apa yang haram? Ya buah yang haram
yang dinyatakan itu oleh BNN kategori apa ganja itu kan, nah itu haram. Tapi kalau durian kemudian buah-buah apa saja itu tidak ada yang haram, ya. Jadi itu anjurannya untuk teliti dalam mengkonsumsi makanan. Lalu tsumma dzakara rajulu atau tsumma dzukira rajulu yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW bercerita mengenai seseorang yang sepanjang hayatnya selalu mengembara, sepanjang hidupnya musafir melulu. Bahkan saking seringnya bepergian as'ata, ya dia kumel betul itu, kelihatan letih capek gitu ya. Udah begitu aghbaro, berdebu. Jadi sudah kumel berdebu orang itu saking melakukan perjalanan yang terus menerus. Lalu yamuddu yadaihi, yang orang kelihatan capek musafir terus menerus tadi memanjangkan tangannya dalam berdoa. Jadi mengangkat tangannya panjang gitu. Kalau kita kan begini aja deh. Doa kan doa yang bagus itu yang diangkat panjang ke atas itu. Itu tanda-tandanya serius minta pada Allah. Itu orang itu kelihatannya kumel, kucem, musafir, bahkan kelihatan agak lemes-lemes karena mungkin dia puasa, pokoknya gitu. Pokoknya ini orang kelihatannya baik, lalu mengangkat doanya, mengangkat tangannya juga serius ya, begitu. Lalu dalam doanya dia mengucap ya Rabbi wa mat'amuhu haram. Dia katakan, ya Allah ya Tuhan kami, kamu pengen begini begitu. Pokoknya doanya indah-indah. Tapi kenyataannya apa yang dimakan barang haram. Gitu. Wa mashrabuhu haram. Dan juga ya apa yang dimakannya, yang diminumnya juga minuman haram. Ya, karena mengandung alkohol, karena mengandung narkoba dan seterusnya. Yang dimakannya juga yang dimakan haram, yang diminum haram. Wamal basuhu, yang dipakai juga boleh ngutil, gitu. Itu pakaiannya gitu, pakaiannya juga boleh nyolong, yang dimakan juga nyolong. Pokoknya nggak bener semua itu. Bahkan wa ghudhiya bil haram, waktu tadi pagi, waktu sebelum berangkat dia ternyata sarapan juga dengan barang haram gitu. Ya udah sarapannya haram, bajunya juga boleh nyolong di supermarket gitu ya. Udah begitu ternyata yang haram itu buahnya itu. Ya, termasuk ya bajunya, kemudian makanannya itu, termasuk sarapannya biar haram. Lah, karena semuanya dikonsumsi, ya yang dimakan haram, yang dipakai haram, ya yang diminum juga haram gitu. Lalu Nabi mengatakan fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin mau dikabulkan doanya walaupun dia serius ngangkat tangannya panjang-panjang gitu. Jadi Rasulullah memberitahu bagaimana mungkin gitu ya. Sementara makanannya, minumannya, pakaiannya, semua perilakunya itu haram semuanya. Kemudian wa masyrabuhu haram, dan kemudian apa tadi, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan mengijabahi atau mengabulkan permohonannya. Lah, ini kemudian rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menjadi petunjuk buat kita agar di dalam hidup dan kehidupan ini selalu menjaga, mengutamakan yang halal, mengutamakan yang baik-baik ya. Jadi jangan sampai melakukan, termasuk mengenakan, memakai baju, termasuk makanan, minuman yang berasal dari barang haram. Jadi itu informasi dari hadis ini kita bisa
beri keterangan lebih lanjut ya nanti pada halaman berikutnya atau pada uraian berikutnya. Ini saya bacakan. Uraian berikutnya itu berbunyi, i'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, waffaqani Allahu wa iyyakum, Allah akan memberikan taufik kepada saya dan juga kepada kalian ya, li ta'atihi wa iyyakum li ta'atihi, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Anna hadzal hadits, bahwa hadis ini, hadis yang tadi informasinya sudah diterjemahkan lengkap tadi adalah ya, anna hadzal hadits minal ahaditsil lati 'alaiha qawaidul Islam, termasuk hadis yang merupakan dasar dari kaidah-kaidah Islam. Wa mabadil akhlaq wa mabadil ahkam, dan dia menjadi hukum-hukum yang paling mendasar untuk kita pahami. Jadi wa mabadil ahkam fihi fawaidu, di dalamnya, dalam hadis tadi ada faedah-faedah nadzkuruha, yang kami penting untuk menuturkannya. Jadi nanti kalimat per kalimat diberi keterangan mengenai isi hadis yang di atas. Jadi sebelum kita melanjutkan keterangan-keterangan ini, ingat bahwa kita ini dianjurkan betul untuk jangan mengkonsumsi yang tidak jelas, jangan memakan barang yang belum jelas hukumnya. Dulu kalau zaman dulu, nggak tahu nih Bang Udin di sini ada apa enggak? Di kampung saya itu dulu katanya, saya juga belum tahu, belum pernah. Laron itu dipeyek. Emang begitu ya? Oh gitu. Itu enaknya dulu kan? Kalau sekarang apa masih tega ya? Iya, karena dia termasuk mustakdzirat, ya mustaqdarat, gegremet yang apa, yang menggelikan, yang kita jijikkan gitu. Iya, jijik nggak laron? Kalau dipegang apa buat mancing masih oke. Itu kalau mancing di kali lele seneng tuh, ya lele, atau kadang ya apa mujahir juga, atau itu ikan gabus gitu ya. Ya itu kalau untuk itu nggak apa-apa. Yang tidak baik kalau dimakan oleh kita gitu. Ya jadi kalau laron kayaknya kok nggak tahu Pak Haji. Pernah juga sih. Oh iya. Iya. Gurih Oh itu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya kok nggak tega ya. Sekarang ada banyak makanan di gacoan, ada macam-macam mie gacoan. Iya. Dulu jangkrik bisa pepes dulu kalau sawah cuma sawah. Jangkrik sawah ya. Kalau sawah ada babi itu jangkrik tuh. Oh iya. Kalau belalang memang halal. Ya ada. Dia belalang ada belalang hijau, ada belalang kuning. Yang kuning itu. Kuning enak. Yang luar namanya. Iya, belalang kuning kalau yang di Ngawi kan di pohon-pohon jati tuh. Di Ngawi, kemudian juga di Seragen, di Wonosari gitu ya. Ada apa belalang yang hidup di pohon-pohon jati itu dicari. Dan yang pernah makan belum lama Hisam bersama teman-temannya ke tur kemana gitu, terus ke arah Jogja, ada yang nawarin makan di bis, dia ikut, makanya kremas-kremus kayak udang katanya. Jadi walaupun kayak udang kayaknya karena belum pernah ya, tapi halal. Apa tadi belalang? Pernah makan apa tuh? Galang gatis itu orang lama-lama. Oh gitu. Iya, dia sih udah kan mengandung anak itu ya. Itu enak di sini dia. Itu kalau yang di malam-malam suka bunyi krek itu, balang krek itu enak gak itu? Belum pernah ya.
Iya. Karena kan mirip jangkrik itu. Ya, bunyinya. Ya, tapi ya ya. Ya, musim hujan laron suka banyak, lalu ya saya suka nyari-nyari juga tapi buat ikan. Buat ikan seneng dia apa? Ikan apa saja. Iya, maksudnya dimakan ikan gitu. Ya. Empuk itu tuh tawon. Oh ya, jadi ada yang makan juga anak tawon ya. Anak tawon yang putih-putih itu. Empuk lah gitu. Engkuk ya? Oh ya. Kalau di kampung saya engkuk itu yang akan jadi gareng. Yang akan jadi itu garengpung itu kan aslinya dari engkuk itu. Ya, itu katanya juga dimakan orang gitu. Kalau yang di sana Papua adanya di pohon-pohon itu tuh. Kire atau itu sagu gitu. Itu namanya apa namanya? Gendon ya. Ya, sama ternyata ya. Kalau makan kuning warnanya. Gendon dimakan ya. Tapi kayaknya sekarang ini kok jarang ya kita mau makan gitu ya. Pohon kira udah susah sekarang ya. Ya, pohon kira itu ada di rawa-rawa yang serem gitu ya. Pas kita mau nebang yang kita injek bergerak, ternyata ular kan. Jadi ngeri juga kalau di tempat-tempat apa rawa-rawa begitu. Ya, jadi ini hadis tadi menunjukkan bahwa kita harus teliti apa yang kita makan, juga yang kita pakai ya. Iya. Jadi yang kita pakai, yang kita makan termasuk apa tadi disampaikan dalam hadis ini, orang yang kelihatannya musafir. Orang yang musafir itu doanya makbul. Tapi bagaimana mau makbul karena dia ternyata yang dipakai itu barang curian. Gitu. Yang dimakan barang haram juga, ya. Yang diminum haram lagi lah. Lalu Nabi mengatakan anfa'an yustajab. Bagaimana mau diterima doanya begini, dia aja bermasalah semua itu ya. Udah bajunya, ya mungkin juga celananya, juga mungkin makanannya, termasuk minumannya semuanya dari barang-barang haram lah. Karenanya anjuran agama ini supaya kita mengkonsumsi, kemudian memilih barang-barang yang jelas-jelas halal, supaya kita mengikut orang-orang yang beriman dan mengikut orang-orang yang diutus Allah, para nabi itu diperintahkan untuk ya makan yang baik, kemudian juga tadi mengenakan yang baik, memakai yang baik dan lain-lain. Ini bagian dari isi hadis tadi. Jadi kalau dalam keterangan lebih lanjutnya itu disebutkan i'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li taatihi. Ya, ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kalian semuanya gitu. Anna hadzal hadits minal ahaditsil lati 'alaiha qawaidul Islam. Ini termasuk hadis mendasar, hadis yang pokok dalam kaidah, dalam dasar-dasar agama Islam. Wa mabadi'il ahkam, dan hadis-hadis permulaan bagi ketetapan-ketetapan hukum. Jadi karena menyebut mengenai halal haram tadi, fihi fawaidu sanadkuruha, di dalam hadis itu ada faidah-faidah yang nanti kami akan tuturkan. Ya, apakah menuturkannya bisa selesai pada pertemuan sekarang atau tidak, ya kalau tidak bulan depan kita lanjutkan. Ya, yang akan dituturkan. Paling tidak kita cicil tuh. Jadi nanti kami akan tuturkan di tempatnya, bukan di sini pada saatnya. Lalu qauluhu innallaha thayyibun, bahwa Allah itu tadi baik katanya. Maksud thayyibun itu adalah munazzihun anin naqsi. Allah terhindar dari kekurangan. Allah terhindar dari ketidaksempurnaan. Karena Allah Maha sempurna.
Itu. Jadi munazzihun anin naqsi wal khubthi wa yakunu bi ma'nal kudus. Ya, dan itu juga bermakna suci. Waqila thayyibun, ya, waqila tibun atau tibus sana, dan dikatakan itu adalah baik pujiannya. Wa hadza fa huwa min asma'il husna, maka dari situlah kata-kata thayyibun tadi adalah bagian dari asmaul husna. Al-ma'khudhah minas sifah kal jalil, yang diambil dari sifat seperti al-jalil atau al-jamil. Sifat apa? Sifat indah. Jamil itu indah, bagus gitu. Dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai, menyenangi ya hal-hal yang indah. Itu dalil orang yang bergelut pada dunia seni. Ya, jadi Allah itu indah dan suka dengan hal-hal yang indah lah. Ini antara lain keindahan itu apa? Ini mengaji 6 orang ini indah ini. Ya biasanya kan penuh ini musola ini. Ya, ngaji 6 orang, 6 apa 7 ya? 7. Ya, ngaji 7 orang itu indah ini. Ya, ini menjadi bukti bahwa memang berat istiqomah itu. Tapi berat-beratnya nanti akan ada pengaruh yang sangat bagus, dan insya Allah kalau kita rajin mengaji nanti kita akan meninggal pada saat sedang berbuat baik, gitu. Karena dikatakan rajulun mata alama alaihi, seorang akan meninggal atas kebiasaan yang dilakukannya. Kalau biasa ngaji, pada saat ngaji itu dia akan meninggal, gitu. Kalau biasanya maksiat, ya disitulah dia akan maksiat. Jadi karena akan meninggal. Nah, karenanya kita jangan ragu-ragu lagi untuk terus berusaha sekuat tenaga kita meningkatkan kualitas keberagamaan kita, antara lain dengan mengaji seperti ini. Lalu ada kalimat layak balu illa thayyibun atau illa thayyiban, yang dimaksudkan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, ya. Itu keterangannya yang kalimat itu ayyi la yaqbalu minal a'mali wala minal amwal illa thayyiban. Allah tidak berkenan menerima harta yang tidak bersih. Kalau kita mau sedekah, kalau kita mau beramal, kalau kita mau amal jariah termaksud, jangan sampai dari uang yang tidak halal. Ini masalah uang tidak halal itu menjadi gara-gara besar di sebuah organisasi terbesar di Indonesia ini, juga persoalan uang, ya, persoalan pencucian uang 100 miliar atau berapa gitu, ya, dan itu mencoreng nama baik sebuah organisasi besar di Indonesia ini, ya, karena ada dugaan menerima duit dari pencucian uang sebesar berapa 100 miliar kan. Jadi kacau kalau lembaga ormas keagamaan yang seindah atau sebesar itu kemudian rusak gara-gara ulah oknum bagian dari kepengurusan itu. Jadi sekarang ini lagi ribet ini, ya, persoalan itu yang di atas, ya. Yang di bawah kita sebagai pengurus PRNU, pengurus ranting NU yang kantornya di tempat kita ngaji gitu kan kantornya di situ tuh. Itu insya Allah tidak akan ikut-ikutan yang rame-rame yang saling memecat, saling menyalahkan gitu ya. Karena itu ya itulah ya. Ya jadi yang paling steril itu kan yang di bawah-bawah lah. Nah, gitu. Jadi kita tetap melanjutkan ya pengajian di berbagai tempat di lingkungan kita. Ini bagian dari yang sangat mulia dan sangat baik. Kita lanjutkan sampai Isya. Ini kan saya sebentar lagi ya. Ya, sebentar lagi waktu Isya masuk, dan ada kalimat bahwa nalguruha, kami akan tuturkan itu ya faedah-faedah atau kegunaan mengenai
doa dan seterusnya. Qauluhu innallaha thayyibun ayy munazzihun 'anil naqsi atau 'anil nuqsi wal khubuthi. Jadi Allah tidak pernah terkena sifat yang kurang dan juga tidak memiliki sifat khubuth, keji gitu ya, atau khaba'ith itu zamannya. Wa yakunu bi makna al-quddus, dan jadilah dia bermakna al-quddus ya, yaitu yang suci. Wa qila thayyibut tasa'ub ya. Atau thayyibus sana. Jadi pujiannya baik. Wa ala hadza fa huwa min asma'il husna, maka kata-kata thayyibun yang artinya kebaikan itu termasuk bagian dari nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Ya, jadi kita banyak yang sudah sering mengumandangkan Asmaul Husna dengan lagu-lagunya, dengan intonasi yang berbeda-beda, tapi isinya adalah mengagungkan Allah. Jadi kita titik pada kalimat apa? Dalam kalimat di sini ada keterangan qauluhu la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima permohonan seseorang kecuali yang baik. Maksudnya apa? Orang tidak akan Allah terima sedekahnya kalau dari hasil nyuri. Kan ada orang yang korupsi, katanya supaya steril, supaya tetap baik, ya maka disedekahkan. Itu yang menerima hanya panitia. Kalau untuk membuat jembatan, untuk membuat masjid, musola dan lain-lain, yang menerima hanya panitianya. Tapi Allah sudah memprotek, tidak akan menerima sedekah orang yang akibat mencuri atau korupsi, seperti Allah tidak akan menerima orang sholat yang tanpa wudu. Gitu. Nah, jadi kita ini sholat ya wudu dulu. Kalau mau sedekah juga diambil dari yang baik-baik. Sudah bunyi tanda-tanda untuk masuk waktu Isya, dan berarti kita akhiri kajian kita yang sampai dengan detik terakhir itu masih bertahan dengan jamaah yang 8 orang termasuk saya gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.